Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kanal Tugi Supriyata di sini. Sekarang ini akan kita terangkan tentang negara Mesir. Egypt dalam istilah internasionalnya, Mesir biasanya disebut dengan Egypt. Nah, ini yang pertama yang kita lihat, Mesir berada di benua Afrika, di antara peta dunia ini. Kalau kita lihat di sini, inilah di sini Mesir, Egypt. Berada di manakah atau di benua manakah? Berada di benua Afrika ini, dimana kalau kita melihat Mesir di sini, maka akan batasnya ada di sebelah utara ini Laut Mediteran, lalu sebelah timur ini benua Asia juga Laut Merah, selatannya Sudan, dan Libya ada di barat. Ini untuk batas negara. Bisa lihat di sini lebih besar. Nah, Mesir lebih besar lagi. Seperti inilah wilayah negara Mesir, di mana dilintasi Sungai Nil ini. Sungai Nil adalah sungai terpanjang di dunia, dan sebagian besar di sini adalah gurun Sahara. Bisa dikatakan demikian. Paling besar wilayah Mesir itu adalah di antara atau berada di wilayah gurun Sahara. Nah, keadaan alamnya di sinilah. Ini potret atau gambar dari gurun Sahara atau gurun pasir seperti ini. Dalam gurun pasir itu terdapat oase. Ini oase. Oase ini adalah sumber air yang berada di gurun. Jadi sumber pasir walaupun gurun tetapi ada sumber air sehingga menggenang. Kalau di Indonesia atau tempat kita mungkin disebut telaga ya, tapi kalau di gurun ini disebut dengan oase, dan ini tidak pernah kering sepanjang masa ada. Nah ini adalah Sungai Nil. Jadi Sungai Nil ini adalah sungai terpanjang di dunia yang melintasi negara Sudan dan juga negara Mesir itu sendiri, karena bermuaranya di Laut Mediteran. Sedangkan sebelah kanan ini salah satu keajaiban dunia, yaitu piramid pada zaman Firaun sudah ada. Depannya ini lagi dengan Sphinx. Sphinx ini patung singa, badannya singa, berkepala manusia. Kalau difungsikan, filosofinya adalah menggambarkan atau menjaga piramid yang ada di belakangnya. Nah, anak-anak, perlu diketahui bahwasanya di negara Swiss itu ada terusan pertama di dunia. Ini, coba lihat warna kuning. Jadi orang Eropa kalau mau datang ke Indonesia pada zaman dulu ya, zaman penjajahan, sebelum ditemukannya terusan Suez atau belum dibangunnya terusan Suez, maka akan melintasi sini yang warna kuning, baru menuju ke Indonesia, Indonesia, Malaka, Nusantara di sini. Begitu ada terusan Suez atau setelah dibangunnya terusan Suez, maka warna merah inilah yang menjadi jalur menuju ke Asia bagi negara Eropa. Nah, ini kalau dihitung berdasarkan jarak bisa memangkas sampai sepertiga wilayah, sepertiga jarak ya. Jadi terusan itu adalah memenggal atau memotong daratan yang tadinya itu berupa darat untuk dipenggal menjadi jalur sungai atau kanal. Nah, seperti ini sebenarnya di sini. Setelah itu ini dipenggal sehingga menghubungkan Laut Mediteran dengan Laut Merah. Nah, bagaimana si terusan Suez itu ini bentuknya sehingga kapal bisa bisa melalui. Dulu ini daratan, begitu dikeruk kalau bahasa Jawanya ya, maka akan hilang daratannya dan berubah menjadi air. Nah, inilah terusan Suez. Nah, ini adalah jalur perdagangan dunia. Karena apa?
tidak perlu memutari Afrika untuk dari Eropa menuju Asia. Nah, bagaimana? Sudah cukup ya mengenai Mesir. Mudah-mudahan video singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ahlan wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.